Enggak. Nggak tahu. Desa. Desa artinya ya Serabi. Ya pasti Serabi ya, terutama dengan Kali Belut itu pasti terkenalnya kan Serabi Kali Belut. Ada pernah. Tahu. Ya pernah. Pernah, juga pernah. Serabi Kali Belut itu bentuknya ya. Bentuknya itu bulat, terus bahannya dari apa? Beras. Terus bentuknya ada dua macam, ada yang putih dan ada yang coklat ya. Bulat. Biasanya kan Serabi itu kecil-kecil, kalau yang di Kali Belut itu beda. Itu besar, terus teksturnya agak keras gitu, terus warnanya juga coklat. Ya ciri khas dirasa biasanya sih. Ciri khas Serabi Kali Belut itu beda. Kalau Serabi biasanya kan agak lembek gitu ya, rasanya manis. Kalau Serabi Kali Belut itu lebih gurih. Kalau Kali Belut itu kan besar, tapi kalau yang lain dari Kali Belut itu kecil. Terus rasa tuh yang merah itu manis, tapi yang putih itu rasanya gurih. Serabi Kali Belut itu bentuknya unik, beda dari serabi yang lain karena teksturnya tuh tebel, bawahnya agak keras tapi atasnya itu empuk. Terus manisnya juga pas. Jangan ngaku pernah ke Batang kalau belum mencicipi kue serabi. Ini adalah kue legendaris kebanggaan Desa Kalibeluk, Kabupaten Batang. Tepatnya di dekat eksit tol Warung Asem Batang. Proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional membuat cita rasa serabi Kalibeluk masih terjaga. Memiliki rasa yang khas yaitu gurih dan manis, serabi Kalibeluk sudah ada sejak tahun 90-an. Namun, seiring dengan pergeseran budaya, jajanan tradisional mulai terkikis oleh jajanan milenial. Lalu, bagaimana keberadaan kue serabi di Desa Kalibeluk? Mari kita kulik bersama. Itu kan awalnya serabi itu turun-temurun dari nenek moyang saya hanya penerusnya. Nah, kalau keturunan dari simbah saya itu berarti saya keturunan yang ketiga. Oh, ketiga. Kalau dulu itu kan yang dikenal ada simbah saya. Simbahnya. Simbah saya dan ibu saya, terus saya. Oh. Alhamdulillah produksi serabi di Kali Belut itu banyak, lebih dari 10 yang membuat nih, yang berproduksi. Tapi rata-rata ya sistem masih keluarga. Kalau menurut sejarah dari masyarakat itu kan sudah ada dari zaman Mataram. Oh iya. Nah, kebetulan yang bertahan sampai sekarang adalah dari keluarga saya. Oh iya. Seperti itu. Jadi tidak ada formalnya silsilahnya ke sana, saya nyambung ke zaman itu ke turunan berapa kan kurang tahu. Oh iya, udah lama sekali ya Pak. Kalau yang saya tahu sejarah Kali Belut serabi ini berasal dari Bau Rekso. Bahwa Bau Rekso itu sebenarnya kan punggawa dari Mataram, ditugaskan untuk mencari putri Kali Belut. Tapi putri Kali Salak apa Kali Belut, Kali Salak ya, Pati Salib
Kalisala. Setelah di sana Putri Kalibelu itu duduk di tahta kerajaan jatuh, nggak kuat, dikembalikan ke Kalibelu, dikasih modal untuk membuat serabi. Asal usulnya bisanya ada serabi itu begitu. Kalau dari segi ukuran serabi Kalibelu itu yang ya paling gede mungkin se-Indonesia kali lah, karena gedenya itu sebesar semangkok. Ya boleh dikata sedunia. Kelebihannya itu karena gede, kedua masakannya itu bisa mateng dari dalam luar, bisa mateng, dan bentuknya memang aneh dan antik yang saya tahu. Kalau setahu saya, orang luar yang bikin serabi di Kalibelu nggak ada yang cocok, nggak ada yang jadi setahu saya. Tapi kalau pribuminya sendiri, yang turunan-turunan itu, ya boleh dikata langgeng, maksudnya langgeng itu sama seperti nenek moyangnya. Tapi kalau orang lain, selain turunannya juga, apalagi itu pendatang, yang lain turunannya rasanya udah beda, yang setahu saya. Tuh begitu. Apalagi pendatang soalnya dari Warongasem atau dari Pandansari, dari Pekalongan, dari Pemalang, mau niru tuh nggak mungkin bisa. Bisa tapi rasanya yang beda untuk rasa, dan cara pembuatannya juga nggak bakal sama. Mungkin dari nenek moyang yang tahu Rekso yang kasih ilmunya apa gimana lah. Ya ada makna sendiri, soalnya serabi Kalibelu ini hasil Kalibelu batang, serabinya ageng-ageng. Nenek serabi biasa kan apa kecil-kecil alit-alit. Kalau prosesnya serabi itu bahannya dari beras, gula, kelapa, dan gula Jawa. Kalau beras itu dicuci dulu, nanti ditiriskan sampai tidak ada airnya. Sudah ditiriskan, sudah atus bahasa Jawa, itu lalu ditumbuk. Lah kelapanya nanti dibuang kulitnya, kulit tempurungnya maupun kulit dalamnya, dicuci, lalu kalau sudah itu tepungnya sudah hampir halus, nanti dicampurkan di situ hingga nanti menghasilkan tepung yang halus kedua, itu sudah ada campurannya kelapa. Itu prosesnya dari tepung. Selanjutnya yaitu untuk pengadonan. Langkah pengadonan yaitu bahannya yaitu dari tepung itu sendiri dan juga ditambahi air pengharum yaitu pandan, daun pandan. Sampai dibuat pengadonan, lalu bisa dicetak di cetakan, yaitu kalau bahasa sini cobek atau cowek itu.
setelah dicetak, dibakar sampai matang, diambil dan disajikan. Kalau masalah perekonomian yang saya lihat sih meningkatnya, tapi bagi yang membuat, karena di situ lokasi pembuatannya per rumah, bukan seperti pabrik diproduksi massal, bukan perumahan atau makanan perumahan, makanan biasa produksi rumahan. Kalau pelayanan konsumen biasanya datang dari wilayah seputar Pekalongan, mungkin Batang, untuk membeli serabi. Ada yang jalan-jalan maupun untuk oleh-oleh, untuk dibawa ke tempat saudara. Ada yang untuk lamaran manten itu. Nah, itu kalau di wilayah sini banyak yang pesan. Kalau tindakan di Kalibelo, khususnya pemerintah desa itu selalu kalau ada event-event, ada masalah kuliner, selalu diadakan, mengikuti terus supaya produksi Kalibelo itu makin lama makin dikenal. Biarpun orang kalau ke Kalibelo pasti nggak bakal ketinggalan beli serabi Kalibelo. Saya sendiri kalau ke Jakarta pasti bawa 10 tangkep atau 20 tangkep. Saya kan tinggalnya di Jakarta. Kalau pulang pasti pesen, pasti bawa, otomatis itu. Ya orang-orang ya taunya dari teman ke teman, kalau melihat sampai sini kaget, terkagum-kagum melihat serabi itu. Alhamdulillah kalau selama ini makin lama justru makin banyak yang bikin, bukan makin punah atau makin hilang, makin bertambah. Semuanya anak punya cucu-cucu pada menyebar, pada bikin. Kalau perkiraan orang-orang memang seakan-akan nanti serabi Kalibelo ini akan habis atau punah. Tapi kenyataan sampai sekarang dari 10 atau dari tadinya, seingat saya satu tuh adanya di Potro, itu nenek-nenek dulu almarhum, neneknya dulu Cari Selamat itu yang pertama yang saya tahu itu di pojok sana. Tapi sekarang jumlahnya malah melebihi perkiraan yang kita tak terduga-duga, bukan makin habis makin banyak. Indonesia memiliki berbagai ragam warisan budaya tak benda, serabi Kalibelo menjadi salah satunya. Oleh karena itu, mari lestarikan dengan terus mengeksplorasi jajanan daerah melalui kuliner Indonesia. Makin bangga dengan Indonesia.